Nah, di situ mereka tidak suka dengan ada kehadiran Islam atau orang-orang Islam ibadah di masjid. Habis sholat, kita dihadang ratusan orang pakai parang. Berapa orang waktu itu? Kami bertujuh, lawan 300-an kurang lebih. Itulah adab. Jadi pada saat mereka tidak mengenal Islam, kita kenalkan Islam. Dia punya pertanyaan soal Islam, kita jawab. Karena buat saya, pembenci Islam, buat saya ya pribadi, pembenci Islam nggak ada. Mereka hanya belum kenal Islam. Kalaupun mereka memang betul-betul benci Islam, itu sedikit. Dan dia mencoba mempengaruhi orang banyak. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu hanya menyudutkan kita sampai kita tidak bisa menjawab. Karena apa? Dia belajar Islam untuk menyerang Islam. Kenapa orang Islam itu banyakan diam? Sedangkan ada mu'alaf satu, wah itu rumah ibadah lain tuh nyerbu kita bang. Puluhan orang, kembalikan anak kami, jangan ajari anak kami ajaran Islam yang sesat gitu. Protes, bawa pengacara, bawa saudaranya yang polisi, itu sering. Itu satu mu'alaf. Tapi giliran ada satu yang murtad, apa yang umat Islam lakukan? Diam, nggak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kali ini saya menghadirkan kembali tamu saya yang sudah hadir beberapa waktu yang lalu, tetapi belum di Refli Harun Podcast. Waktu itu baru dicecar. Podcast juga sih sebenarnya, tapi belum di lokasi ini dan belum di channel khusus Refli Harun Podcast. Karena saya maksudkan itu sebagai arsip. Walaupun pecahan-pecahan videonya tetap ditampilkan di channel utama Refli Harun. Beliau adalah Idewa. Nggak ada I. Oh nggak ada dah. Langsung Dewa. Dewa Putu Adi. Dewa Putu Adi Sutrisna. Jadi Dewa Putu Adi Sutrisna atau Ustadz Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh harus gini. Oh harus gini. Biar berkah. Masya Allah. Jadi Ustadz, terima kasih ya Ustadz Dewa sudah mau datang sini lagi. Senang sekali. Oke. Bang Refli bisa hadir sini. Tapi suara harus gede. Kalau suara oke ya. Aman ya. Insyaallah. Jadi Ustadz saya sengaja undang lagi karena kemarin tuh ada yang mengganjal, yaitu saya tidak tanya mengenai pengalaman berdakwah. Kan tadi kan ada cerita mengenai mu'alaf, soal masuk Islam, suruh berdakwah dengan lagu, ya kan? Nah sekarang padahal pengalaman misalnya mengislamkan, ini sobat era sekalian, ini kan bagian dari dakwah ya. Itu kita tidak sedang bicara semua Tuhan sama, atau tidak bicara mengenai telinga ditutup, ya kan? Kayaknya lagi ngetren sekarang. Ngetren ya. Kita tidak bicara itu, kita bicara adalah pengalaman Ustadz Dewa. Ustadz, dari pengalaman konon katanya Ustadz pernah mengislamkan ribuan orang. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang. Memang kurang lebih. Ya. Ya telepon penting. Iya, tetapi teleponnya oke, silakan Ustaz. Jadi memang kebanyakan sih mungkin karena satu kampung, Bang. Iya. Jadi emang dakwah utama ini ada di wilayah Bali. Iya. Kemudian di wilayah timur Indonesia dari mulai Sulawesi, NTT, NTB yang memang mayoritas di sana non Muslim. Iya. Jadi begitu kita berdakwah di sana itu banyak orang-orang yang datang. Tidak hanya orang Islam saja. Bahkan saya terkejut waktu di NTT ya, di Kupang itu ada Universitas Muhammadiyah. Ya. Universitas Muhammadiyah Kupang. Iya, dan itu Islam hanya kurang lebih ya, mohon maaf kalau saya salah, sekitar 8 atau 9%. Padahal Muhammadiyah? Iya, enggak, 90% di Kupang ini adalah non-muslim, Nasrani. Tapi Muhammadiyahnya muslim ya pasti Muhammadiyah muslim. Dan waktu itu saya sholat Jumat, Bang. Sholat Jumat, kok saya lihat ada orang di luar yang masih main gitar, nongkrong, ngobrol. Kok enggak sholat Jumat? Padahal mereka
pakai pakaian muslim. Bahkan ya. ngumpul dengan yang berkerudung juga. Iya. Begitu saya tanya salah satu dosennya, ternyata mereka non muslim. Oke. Dan luar biasa saya tanya, Di apakah mereka Muhammadiyah. iya, apakah mereka dipaksa untuk pakai kerudung atau pakai pakaian muslim seperti itu? Katanya enggak. Oke. Dia ikuti sendiri aja. Nah, daerah-daerah seperti itulah kadang-kadang kita banyak menemukan orang-orang yang tertarik dengan Islam. Oke. Dan akhirnya pernah ya sekali mensahadatkan 200 orang. Berapa? 200 orang. 200 orang di Satu mana? kampung. Itu di daerah NTT. Oh, daerah NTT. Kemudian di daerah Bali itu ada yang satu kampung awalnya hanya 16 orang. Oke. Tapi terus berkembang. Ya. 3 tahun belakangan ini sekarang sudah 400 lebih. Akhirnya Oke. sadatkan lagi. Oke. Itu yang mungkin Bang, yang bikin banyak. Oke. Tapi juga saya juga harus sampaikan bahwa berdakwah dengan taklim ini berbeda. Oke. Kalau taklim ini mengajar dan biasanya Taklim itu mengajar. iya mengajar. Jadi mengajar tentang hukum Islam, tentang hukum fikih, tentang tafsir Al-Qur'an. Sambil minum nggak apa-apa ya? Insyaallah. Iya. Tentang tafsir Quran, tafsir hadis, pembahasan yang betul-betul harus dilalui dengan cara guru-guru ini melampaui akademis. Baik dia kuliah di Kairo, kuliah di Jazirah Arab lainnya. Iya, iya. Tapi yang saya lakukan bukan taklim, Bang. Oke. Tapi dakwah. Dakwah ini mengajak. Oke. Mengajak mereka yang tadinya belum mengenal Islam jadi kenal. Oke. Mengajak mereka yang tadinya mungkin sudah Islam tapi belum mau ibadah, kita ajak untuk ibadah. Oke. Mereka yang belum mengerti hukum-hukum Islam, kita ajarkan pelan-pelan. Kita ajak mereka, paling tidak mereka mau sholat, datang ke masjid, itu sudah alhamdulillah sekarang. Oke. Insya Allah. Jadi kalau misalnya abang tanya, kok bisa mensahadatkan banyak? Sebetulnya metodenya mudah. Metodenya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam ini memang disebarkan itu dengan adab dan akhlak, Bang. Jadi adab dan akhlak kita yang harus dikedepankan, bukan dengan cara berdebat, bukan dengan cara saling menghujat, apalagi menghina agama lain. Sedangkan dalam Islam sendiri Rasulullah SAW itu melarang kita untuk menghina sesembahan agama lain. Karena apa? Mereka juga akan menghina Allah nanti. Mereka akan menghina Islam, mereka akan menghina Nabi. Itu yang kita hindari. Oke. Jadi mungkin sedikit pesan aja buat teman-teman yang tadinya mereka bukan Islam. Ya. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian mulai untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang mengenal Islam. Alangkah lebih baiknya untuk tidak menghina atau menjelekkan agama mereka sebelumnya. Oke. Karena ini sensitif sekarang, Bang. Iya. Yang kemarin-kemarin udah kejadian kan? Tidak hanya selain sensitif tuh adu mengadu jadinya kan. Di sana ditangkap, di sini juga, tangkap juga. Ya oke, kita bilang Muhammad kece kan. Ya. Seorang muslim pindah agama ke non muslim. Jangan pakai Muhammad lah, malu dah. Oh ya, Kece aja. Kece ya, kece. Dari muslim ke non muslim. Lalu membuat channel YouTube. Ya. Membuat tayangan. Betul. Diadukan. Ya. Di sini dari non muslim ke muslim. Nah, Ustadz Yahya Waluni. betul. Ceramah diviralkan orang, diadukan juga. Betul. Jadi dua-duanya diadukan dan kemudian ditahan sekarang. Jadi Masya Allah. jadi memang akhirnya apa? Seperti hukum balas dendam jadinya ya. Jadi kalau di sana ditahan, di sini tahan juga dong, ya kan? Oke. Memang ya bukan hanya menghindari. Iya. Tapi memang Rasulullah SAW memang memerintahkan kita seperti itu. Oke. Untuk tidak menghina mereka, tidak menyakiti mereka, bahkan tidak menghina sesembahan Oke. selain mereka yang bukan Muslim. Jadi kalau mereka bisa menghina Islam itu mungkin juga gara-gara orang-orang Islam yang selalu menghina mereka. I see. Insya Allah. Tapi bagaimanapun baiknya kita, mungkin kan tetap saja ada risiko, Ya. ya kan? Risiko untuk katakanlah bahkan risiko nyawa. Betul. Karena kadang-kadang soal keyakinan ini
kita bilang agama ya, itu soal yang luar biasa gitu. Ya. Gitu. Sensitif. Kayak tadi dibilang sensitif sekali. Resiko. Ya resiko. Memang ya namanya berdakwah ini kan sulit bang. Kadang resikonya seperti itu, apalagi di masa-masa sensitif seperti ini. Iya. Kita harus pandai-pandai bagaimana kita berdakwah untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Tujuan kita kan meningkatkan keimanan mereka. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak mau ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya tidak mau baca Quran jadi baca Quran. Hanya sebatas itu. Pun kalau kita mengenalkan mereka yang belum Islam, karena kan informasi tentang Islam yang mereka peroleh itu kan dari media-media yang kadang-kadang menyudutkan Islam. Iya. Dari situlah kita jelaskan, karena umum pertanyaan mereka bang, kenapa Nabi kamu menikahi anak kecil? Oke. Kenapa Nabi kamu istrinya banyak? Kenapa agama kamu perang kayak gitu? Jadi kita hanya jawab saja. Oke, jadi Jawab dengan sabar, adab, akhlak gitu ya. Jadi apa yang mereka tahu dari informasi yang mereka dapat ternyata salah. Oke. Jadi kita sampaikan saja. Cuman itu aja. Oke. Itu kan ketika kita menyampaikan kesabaran. Nah, Tapi kalau misalnya konteksnya itu adalah ancaman jiwa, ada nggak? Pernah nggak mengalami itu? ada. Pas waktu ya kalau mau spesifik silahkan, tapi nggak mau spesifik juga nggak apa-apa. Dulu wilayah ini bagian dari Indonesia. Dulu. Oke, Timur Tapi Timur. pecah. Disebutin kita udah halus-halus ya. Nggak apa-apa karena kan ini lain kan. Ya, insya Allah. Iya. Jadi memang di sana Islam minoritas. Iya. Bahkan tidak ada itu yang namanya badan lembaga Islam. Oke. Nggak ada. Nah, sebenarnya saya hanya menyinggung sedikit karena yang lebih tahu, nah ada tamunya nanti karena dialah pelakunya. Oke. Pelakunya. Jadi memang saya punya kakak angkat, Iya. ya Bang Refit Harun tahulah, dan dia orang terkenal di TV, Oke. Master Limbat. Oh, Master Limbat. Jadi kadang-kadang Master Limbat. Nah, Burung di sini. kita tunggu saja nanti beliau hadir di podcastnya Abang. Ya, orang nggak bisa ngomong datang di podcast kan ini luar biasa gitu. Tapi nggak bisa ngomong dia. Tenang, Abang pasti ngerti nanti. Oh itu ya. Dia pikir bahasa kalbu dia. Titi Dwi Jayati. Iya, Titi itu DJ dia, ya, judul bahasa lagu. kalbu. Jadi memang di tempat-tempat yang saya anggap rawan, di tempat-tempat yang memang saya sudah Bismillah, insya Allah saya mau berdakwah ke wilayah itu, dan memang saya tahu tempat itu rawan. Islam dimusuhi di sana, ada. Oke. Islam dikerdilkan di sana, iya, disudutkan, bahkan tempat-tempat ibadahnya mereka tutup. Iya, iya, iya. Saya datang sama Mas Limbat. Tahun berapa itu? Oh, itu 2019 ya kurang lebih. 2018, 2019. Oh, berarti hitungannya keluar negeri dong. Iya. Oke, oke. Tapi kan nggak pakai visa gitu. Ya, nggak pakai visa memang. Nah itu dia, nanti yang lebih cerita nanti beliau aja. Oke, Intinya kita datang ke tempat-tempat seperti itu banyak bang. Loh, yang tadi abang Master bilang Limbat juga dakwah. dakwah. Wah, ini Nggak ada kayak yang tahu. kayak dukun begitu, ternyata dakwah juga dia. Ini karakter. Nanti panjang lebarnya beliau akan hadir di sini insyaallah. Jadi memang saya cari dekengan. Oke. Bukannya takut mati, bukan. Cuman ya belum siap. Oh, oke. Sama aja ya. Iya. Jadi intinya karena ada tempat-tempat seperti itu, kami tahu ada tempat-tempat seperti itu, saya ajak beliau, dan beliau saya harus cari waktu kosongnya karena kan sibuk syuting segala macam. Jadi saya ajak, alhamdulillah pengaruh, sangat berpengaruh. Karena orang-orang itu kenal. Oke, kenal baik sama Master Limbat. Oke. Kadang-kadang cuma jawab ini Limbat kan. Karena dia kan paling gampang dikenali soalnya. Unik. Karakternya itu nggak ada yang bisa meniru. Nah dari situlah orang-orang kenal, melihat, oh ternyata Mas Limbat juga berdakwah ya. Karena tidak semua wilayah-wilayah yang kita datangi untuk berdakwah ini wilayah-wilayah yang mudah. Ada di daerah Sulawesi, saya sebutkan daerahnya ini daerah. Tapi tadi apa? Pengalamannya apa? Pengalaman yang mengancam jiwa dan kayaknya jangan cerita saya, Mas Limbat. Oh enggak. Ustadz Dewa harus. Oh gitu. Nanti Limbat kita tanya lagi. Soalnya kalau Limbat kan terbatas ngomongnya nanti. Iya kan? Jadi waktu itu kita mau sholat zuhur. Oke. Jadi ada masjid ini di seng, ditutup. Nah, Mas Limbat nyuruh kita untuk udah bongkar aja, buka gitu salah satu seng, kita masuk. Ini luar biasa, di dalam kita masih merapikan botol-botol minuman, Oke. bekas alat-alat kontrasepsi, Oke. bekas
Pokoknya masjid itu dijadikan tempat maksiat. Padahal itu masjid layak pakai. Di daerah kota? Timur-Leste. Nah, yang tahu saya lupa namanya, tapi Mas Limbat Tapi tahu bukan betul. di kota Dili ya, bukan? Nah, bukan di kota ini, daerah. Dan masih banyak hutannya di situ. Ya. Oke. Nah, di situ mereka tidak suka dengan ada kehadiran Islam atau orang-orang Islam ibadah di masjid. Habis sholat kita dihadang ratusan orang pakai parang. Oh, ratusan orang pakai Ratusan parang. orang. Oke. Dan itu memang sudah tidak suka dengan kami dari awal kami datang. Berapa orang waktu itu? Kami bertujuh. Bertujuh ya. Lawan 300-an kurang lebih. Oke, lalu? Ya akhirnya pas ya takut jelas, manusiawi kita takut. Iya. Tapi ya sambil bercanda saya bilang, "Mbah, maju," katanya. Saya bilang gitu. Dia bilang, "Kok aku?" katanya. Lu kan sampean yang lebih sakti. Dia ketawa, dia maju. Oke lah, bismillah katanya. Maju. Nah, orang yang di sana lihat. Ini Limbat kan katanya. Gitu doang dia. Karena enggak mau ngomong. Gitu. Wah, harus ke rumah saya. Istri saya, anak, ponakan, sepupu, semua ngefan katanya. Akhirnya ke rumahnya. Kita dijamu makan. Dan itu nggak sekali dua kali. Nah, Kita Oke, lalu yang 300 itu bubar? bubar. Karena korlapnya yang undang. Oke. Ya maaf ya, dia seorang pemuka agama. Oke. Dan akhirnya satu keluarga sekitar... Korlapnya itu pemuka agama? Nah, betul. Pemuka agama. Iya. Dan di rumah itu akhirnya kita sahadatkan 36 orang. Di rumah itu? Di rumah itu. Berikut dianya. Rumah besar dong dia? Ya, keluarga besar. Oke. Keluarga besar. Padahal dia pemuka agama? Iya. Dan sekarang pun dia terusir dari desa itu, dari kampung itu, di tengah hutan. Yeah. Dan dia memproklamirkan dirinya sebagai Presiden Muslim Timur Leste. Oke. Karena kalau kita kan di sini ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Siapa namanya? Saya lupa, susah namanya, Destasto apalah gitu. Oke. Pokoknya nama-nama begitu. Yang paling tahu Mas Limbat karena masih berhubungan. Oke. Saya enggak. Iya. Dan itu bukan sekali dua kali, Bang. Jadi wilayah-wilayah kayak di pedalaman hutan Kalimantan itu kan mereka masih animisme dinamisme. Oke. Tapi ini dulu, ini menarik ini. Jangan lompat dulu. Sukanya lompat. Biar cepat maksudnya. Iya. Saya kepinginnya Mas Limbat yang cerita. Jadi orang tuh jangan. Ya, insya Allah. Kita kan tidak tahu apakah beliau nanti jadi datang atau tidak. Jadi setelah waktu masuk ke rumahnya, kita makan-makan. ini kan bagian yang menarik. Kalau bagian yang menarik ini harus kita lebih detail. Iya, makan-makan. Kita dikasih makan apa segala macam. Makannya halal semua. Nggak tahu. Waktu itu kue-kuean aja. Oh, kue-kuean Makanan aja. khas. Jadi bukan makanan besar. Oke. Karena kan mereka nggak siap dengan kita. Dia hanya beli jajanan-jajanan kayak kue manis atau apa gitu. Ya udah, itu kita makan. Dikasih minum juga. Ya, minum teh, kopi segala macam standar. Berapa lama itu? Kurang lebih 3 jam. 3 jam. Kurang lebih. Selama 3 jam tuh ngapain? Ngobrol aja. Ngobrol. Dan yang banyak ngobrol Mas Limbat. Oke. Karena mereka tertariknya dengan Limbatnya. Mereka nggak kenal saya. Oke. Mereka nggak tahu saya. Padahal yang jalan berdakwah saya. Oke. Itu Mas Limbat cuman asisten saya sebetulnya. Tapi karena dia lebih dikenal, ya udah akhirnya ngobrol Mas Limbat. Mulailah atraksi dia. Limbatnya. Atraksi, betul-betul atraksi. Yang namanya uang diterbang-terbangkan kayak gitu. Oh, ada memang bisa dia. Itu sulap semuanya. Itu sulap, bukan ilmu apa segala macam, tapi luar biasa Mas Limbat seperti ini. Magic ya, magician. Dalam Islam itu kita punya kuasa Tuhan yang lebih katanya. Jadi apapun kalau kita belajar kita akan cepat bisa. Nggak ada yang bisa seperti saya. Karena saya Islam saya bisa. Nah itulah bikin tertarik. Oke. Karena dia ada bahasanya, dia bilang, "Oh, Limbat cuma sakti di TV, kenyataannya sakti nggak gitu." Ternyata iya. Sebenarnya ini saya bongkar sedikit aja ya. Mas Limbat ini kan nggak apa-apa, banyak-banyak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Mas Limbat itu dia ada beberapa sarafnya itu memang tidak bisa merasakan sakit. Oke. Jadi kalau misalnya kita pukul kepala beliau dengan botol itu ya berdarah, benjol gitu. Tapi ditanya sakit atau enggak? Enggak. Waktu ada di stasiun TV itu yang dia dikubur dengan 2 ton semen pun itu kan banyak tulang-tulang persendiannya yang retak. Oke. Dan harus dirawat 1 bulan lebih ya kalau nggak salah di rumah sakit. Tapi ditanya sakit apa enggak Pak.
Oke. Bahkan saya pernah ngajak Mas Limbat itu ketemu Syekh Mustafa dari Gaza, Palestina. Oke. Sampai dia tergeleng-geleng seperti ini, syekhnya dia bilang bisa nggak diajak ke Palestina. Wow, seneng dong diajak. Iya. Oh mau lihat Aqsa katanya. Iya bukan lihat Aqsa aja, saya mau adu Mas Limbat sama tanknya Israel. Itu guyon, tapi emang ya banyak kita ya Oke, lalu yang gimana? nyawa. Lalu 3 jam itu lalu Ngobrol ya akhirnya syahadat. Oh, syahadatnya hari itu juga? Hari itu juga. Setelah 3 jam. Iya. Berapa orang? 36. Langsung 36 itu. Iya. Lalu setelah itu? Buktinya masih ada sampai sekarang. Oke, setelah itu? Ya sudah kita pulang diantar Ya. ke kota di hotel kemudian segala macam. Ke kota Dili. Iya. Kota Dili ya. Terus kemudian di hotel ditempatkan di hotel, udah besoknya kita pulang. Pakai pesawat. Ya. Lalu orang itu? Ya masih komunikasi dengan Mas Limbat karena dia cinta sekali dan senang sekali ngefans seperti itu sama Mas Limbat. Tapi sama Ustadz Dewa enggak? Jarang. Paling nanya saya bilang gimana, saya begini. Ya Pak, kita kuatkan sholat, kita kuatkan ibadah, ajak teman-teman semua yang sudah Islam di sana untuk ibadah. Karena mereka sekarang dimusuhi. Sampai harus pindah ke pinggir lagi, ke tengah hutan. Jadi kalau video 36 itu? Iya. Sekarang udah lebih. Berapa? Kurang lebih 46, kurang 46 atau 47 gitu loh. Karena ada anak kecil satu. Jadi emang cara kita berdakwah emang seperti itu. Memang ada beberapa tempat yang rawan, beberapa tempat yang mungkin yang Abang bilang tadi mengancam jiwa, tapi kita lillahi ta'ala aja, bismillah. Kita cuma ngajakin kok. Kita nggak perlu meladeni mereka untuk berkelahi atau adu kekuatan, karena bisa kita dari Jawa telepon teman-teman semua datang. Iya, tapi bukan begitu, maksudnya kan tetap aja kan ancaman nyata kayak seperti tadi kan real attack sebenarnya kan hampir kan. Iya. Tapi gara begitu melihat Mas Limbat nggak jadi kan? Nggak jadi. Itu kejadian 2 kali Bang. Di mana lagi? Kalimantan. Kalimantan di mana ya? Pontianak. Iya, itu suku-suku Dayak itu sudah panah, sudah gitu. Karena kita kan pasang solar panel ya, nggak ada listrik di situ. Kita ajari mereka mandi, sholat segala macam. Gitu. Karena ada azan. Otomatis salah satu anak buah kita azan. Itu datang semua dari suku-suku dari tempat-tempat yang lain sekitar hutan itu. Di daerah mana itu? Kalimantan Barat ya, Pontianak. Saya lupa nama desanya. Kalimantan Barat tapi. Tapi di tengah hutan itu. Dan mereka masih berburu. Masih berburu pakai panah, pakai tombak seperti itu. Lalu mereka datang. Datang semua. Berapa orang yang datang? Banyak. Tapi mereka punya pemimpin. Kalau nggak salah yang waktu itu ada itu Panglima Kumbang ya, kalau nggak salah, atau Panglima Elang, saya lupa. Ini kayak Iya kan kayak sandiwara radio dulu. Enggak, di Dayak itu ada, setahu saya ya, maaf kalau saya salah. Ada Panglima Kumbang, Panglima Macan, Panglima Burung, Panglima Elang, apa gitu kalau. Itu ada. Nah, itu ya itu kayak sandiwara radio dulu, Sembara itu. Brahma Kumbara gitu. Bukan, Sembara yang di gunung di Sumatera. Mak Lampir. Nah, Mak Lampir kan. Mungkin seperti itu. Panglima Kumbang segala kan. Iya, mungkin seperti itu. Tapi akhirnya mereka pun kenal sama Mas Limbat. Lalu kenal. Begitu mereka turun dengan panah dan lain sebagainya gimana? Ngobrol. Tadinya di situ di kampung itu hanya kurang lebih 20-an. Sekarang sudah 100-an ya, 120 kurang lebih. Dan mereka lebih aman ya? Iya, nggak kan seperti di Timur ya? Iya, dan gitu. Kita bergantian membawa santri-santri dari pesantren, dari Gontor segala macam. Udah 4 bulan di sini, ajarkan lagi, pindah lagi, gantian lagi 4 bulan seperti itu. Jadi memang di pedalaman ini yang luar biasa. Mungkin ustadz-ustadz tidak banyak yang mencakup di sana. Itu ustadz bisa ke tempat-tempat seperti itu, gimana jalan ceritanya? Ditawari, karena kan setiap saya diundang ke wilayah tertentu, mereka suka cerita. Di sini ada banyak pemurtatan. Di sini banyak ada kena program ini, akhirnya keluar dari Islam. Di sini Islamnya masih. Contoh satu lagi misalnya di Sulawesi itu di daerah Toraja, perbatasan Toraja, itu mereka sudah Islam, tapi tidak jauh-jauh dari syirik.
Oke. Masih dukun, masih ini, menyan segala macam. Banyak di kota sini. Di sana lebih parah. Di sana lebih parah. Itu harus persembahan, harus Oke. kayak daging apa itu yang memberitahu ya warga lokal sana. Oke. Jadi akhirnya kita bisa datang, kita bisa tahu, kita bisa dakwahi mereka. Alhamdulillah. Oke. Tapi memang kalau ditanya Tapi di dalam negeri di dalam negeri saja ya. sejauh ini ya. Oke. Sejauh Waktu ini terakhir kita ketemu itu Ustadz Dewa kemana? Sempat dakwah keluar. Itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, hanya itu aja. Oh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu normal. Memang banyak program-program permurtatan itu di wilayah Jawa. Oke. Mungkin karena kontur, Bang. Pegunungan atau lembah, jadi sulit dipantau. Ustadz apalagi pandemi seperti ini, tidak ada pengajian. Sedangkan keadaan pandemi seperti ini kurang lebih sama seperti keadaan bencana. Mereka masuk bawa uang. Biasanya kalah fasilitas biasanya. Iya, kayak yang tadi Abang bilang, kayak tadi yang saya bilang, kita di tengah hutan Kalimantan. Iya. Itu kita jalan kaki 7 jam. Oke. Sampai di desa itu, jalan kaki, nembus hutan. Tapi luar biasanya di tengah hutan ada helipad. I see. Dan itu yayasan saudara-saudara agama kita yang sebelah. Oke. Ini kan luar biasa, sampai saya bilang sama teman-teman kita, jual apa ya, beli helikopter bisa nyampe di sini. Tapi kan ya, itu kan menunjukkan kalau organisasinya bagus, kuat. Ya, Islam ini makanya kan dari podcast awal saya bilang kan, Iya. agama non-Islam itu sedikit di Indonesia. Iya. Tapi kompak. Islam banyak, nggak kompak. Tapi sama ya, mungkin kalau di luar negeri juga begitu. Kurang lebih. Jadi terbalik. Ya. Yang kompak yang minoritasnya. Yang mungkin karena minoritas, Bang. Mungkin. Minoritas jadi kepingin, wah kita harus bisa kuat nih. Iya, kayak orang pendatang kan, yang lebih struggle. Iya. Jadi justru kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena itu justru kewajiban mereka juga kan. Iya. Kan sama-sama menjalankan kewajiban. Betul. Ibarat ini market, siapa yang jualannya dibeli. Betul. Toh mereka bukan sudah muslim kan? Yang helipad itu. Beberapa memang desa-desa yang belum muslim. Bahkan mereka masih menganut animisme. Okay. Kepercayaan leluhur dan nenek moyang mereka. Okay. Tapi yang muslim juga. Itu yang jadi masalah. Tapi nanti kan Ustadz akan dibilang, loh, Ustadz kan juga mengislamkan orang dari agama yang lain. Kan sama aja katanya nanti. Iya, kalau kita yang penting adalah berdakwah, menyampaikan syiar, tidak dengan kekerasan. Betul. Soal diterima atau tidak itu ya soal lain. Iya, karena persyaratan Islam adalah tidak boleh ada paksaan untuk masuk Islam. Iya, tidak ada paksaan dalam agama kan? Iya. Jadi kita menerima mereka atau mengislamkan mereka tidak pernah dengan iming-iming, Bang. Tidak pernah dengan satu bungkus mie instan, atau dengan sembako, atau dengan uang, pekerjaan, rumah, kendaraan, tidak. Bahkan mereka Islam, mereka nggak akan dapat apa-apa dari kita. Itu bedanya. Bahkan kalau mereka minoritas di daerah itu, tantangan mereka lebih berat jadi. Iya. Biasanya Ustadz, kalau kalimat yang paling mereka bisa terima itu apa kalau ketika berdakwah itu? Tentu kan nggak mungkin lah, wah kita keluarkan kalimat suci. Kan itu kan kalau kita sudah mau menerimanya. Tapi kan pasti rasionalitas. Yang tadi kan dikatakan misalnya gini, oke, dijawab. Kok Rasul Anda kawin sama anak kecil? Ustadz jawabnya apa biasanya? Yang biasa saya jawab adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan apapun tanpa perintah Allah. Dan memang Sayyidah Aisyah istri Rasulullah ini memang usia sangat muda. Menikah tahun 620. Sedangkan baru satu rumah dengan Rasulullah SAW itu 629. Jadi masih selisih 9 tahun. Kalaupun secara banyak yang bilang Aisyah berumur 9 tahun, ada juga beberapa yang menganggap Aisyah umur 11 tahun. Kalau 9 tahun ditambah 9 tahun jadi
18 tahun. 18. Kalau usianya 11 tambah 9, 20 tahun. sama-sama sudah cukup umurnya. Oke, karena menurut undang-undang kita dulu ya 16 tahun. Ya, Tapi sekarang ya mungkin MK kalau nggak salah mengatakan 18 tahun. 18, Ya kan? 19. Jadi memang kalau secara menikah ya Aisyah masih muda. Tapi begitu luar biasanya adab Rasulullah, hanya beliau baru serumah dengan Aisyah itu 9 tahun kemudian setelah menikah. Oke. Itu yang mereka nggak tahu. Oke. Sedangkan kenapa istri Rasulullah banyak? Nah, Oke, yang kedua ini gimana? Apa jawabannya biasanya? sekali lagi, yang pertama yang harus kita imani adalah apapun yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah dari Allah. Iya. Tidak sekehendak hatinya Nabi. Oke. Memang Bukan karena nafsunya gitu, Iya. ibaratnya. Kalau memang nafsu, mengapa beliau menikahi Khadijah Oke. yang umurnya lebih tua? Oke. Beliau 25, Khadijah 40. Oke. Kenapa nggak nikahi yang 18 tahun? Pun istri keduanya dari semua istri-istri Nabi yang betul-betul masih perawan ting-ting itu kan hanya Aisyah saja. Oke, yang lainnya janda Sisanya janda semua. Bahkan lebih banyak yang usianya lebih tua daripada Nabi. semua. Oke. Apakah ini suatu pertanda orang yang suka kawin? Atau dia ya seperti mereka bilang penjahat seks? Atau ya ingin apa ya bahasanya hyper? Oke. Kan tidak seperti itu. Otomatis pasti cari yang lebih muda, lebih cantik, tapi tidak dengan Nabi. Nabi seperti itu. Oke. Memang Allah perintahkan setiap apa yang Nabi kerjakan itu atas perintah Allah. Lalu ketika perang itu gimana? Dia suka perang gitu. Perang dari dulu yang namanya Islam. Enggak, waktu Ustadz menjelaskan kepada mereka. Iya, saya menjelaskan seperti ini. Oke. Dari dulu yang namanya Islam selalu diasingkan, selalu diusir. Abang tahu kisahnya Nabi Musa? Iya, iya. Nabi Musa lawannya Firaun. Iya. Yang lari siapa? Yang lari Nabi Musa. Nabi Musa. Islam seperti itu. Sampai membelah Islam diusir. Nabi hidup di kota Mekah dengan pengikutnya diusir tidak? Diusir. Diusir. Mereka pergi tidak? Pergi. Oke. Yang jadi masalah mereka tetap ngejar. Iya. Seperti perang di Badar, perang di Uhud, perang di Khandaq segala macam. Itu kan memang umat Islam Diserang. disuruh pergi Iya. dan diserang. Islam tidak pernah conquer, menaklukkan suatu wilayah atau tidak. Tidak, justru membebaskan. Bebaskan dari apa? Dari penguasa yang zolim. Ya, banyak kita juga lagi penguasa zolim ini kan benar-benar menyakiti rakyat. Bahkan ulama-ulama lebih senang berdoa, berikanlah penguasa yang adil. Karena apa? Kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya dirinya saja yang bahagia dan senang. Tapi kalau kita berdoa penguasa yang adil, maka banyak masyarakat dan banyak orang yang bahagia dan senang. Oke. Nah, penguasa-penguasa zalim inilah yang coba dinasihati oleh Nabi. Oke. Tapi apa yang mereka kerjakan? Justru menantang, justru menyerang, justru memerangi. Islam bukan agama pasif. Oke. Yang dipukul diam saja. Ini kanan kasih kiri enggak. Kita akan melawan. Oke. Insya Allah. Dengan penjelasan itu gimana mereka mau? Ya mereka alhamdulillah menerima. Karena kita menyampaikannya dengan baik, bukan dengan marah. Oke. Biasanya kan kalau orang dihina nabinya, dihina agamanya, marah gitu. Wah, habis langsung pukul. Marah ngadu polisi. Nah, kayaknya polisi pekerjaan sekarang banyak ya Bang ya. Banyak sekali. Banyak sekali pekerjaan polisi. Makanya kita menyampaikan dengan adab dan akhlak. Dan itulah yang Nabi ajarkan. Oke. Yang seperti saya cerita waktu itu, Nabi setiap sore menyuapi seorang buta Yahudi di pasar kota Mekah. Iya. Itu kan tidak mengucapkan dalil apapun, tidak menceritakan atau membaca Al-Quran atau menyampaikan dakwah-dakwahnya, tidak, hanya menyuapi Bang. Iya. Bahkan saat disuapi, ini kan yang keluar cacian. Iya. Makian, wah Muhammad pendusta, Muhammad senyata-nyatanya sihir, wah pokoknya dikata-katain terus. Tapi makin dimaki, makin dicaci, Nabi makin lembut suapannya, lembut sekali. Kalau kita kan mungkin udah piring, sendal, nampak sama sendok-sendoknya, gimana caranya piring bisa masuk ke mulut dia semua kan karena marah gitu. Tapi Nabi tidak. Itulah adab. Jadi pada saat mereka tidak mengenal Islam, kita kenalkan Islam. Dia punya pertanyaan soal Islam, kita jawab.
Karena buat saya pembenci Islam, buat saya ya pribadi, pembenci Islam nggak ada. Mereka hanya belum kenal Islam. Oke. Kalaupun Pembenci memang, manusia ada. iya, kalaupun mereka memang betul-betul benci Islam, itu sedikit sekali, Oke. sedikit sekali. Dan dia mencoba mempengaruhi orang banyak. Dan kitalah yang menjawab itu. Kita jawab pelan-pelan, kita jawab dengan adab, dengan akhlak, biar apa? Biar dia mengerti Islam itu seperti apa. Dari sebetulnya. pengalaman Ustadz, mana yang tadi kan kalau tadi kan 3 jam tuh mengislamkan orang, 36 orang. 3 jam ya kan, within 3 hours 36. 36. Yang paling cepat Yang paling cepat itu tadi adab. di mana? Ya itu bertemu dengan, saya belum cerita ya. Iya. Jadi ada pemuka agama, dia datangi saya Di tempat saya tinggal. Kebetulan saya punya toko di daerah Bali. Bekasi. Oh, Bekasi. Jadi saya punya toko itu jual makanan Arab, kebab, kebuli, biryani segala macam. Saya lagi Masih sampai sekarang? Masih. Dan saya sedang sama teman saya, dia orang Suriah. Oke. Orang Suriah, kemudian dia TNI lagi, tentara. Jadi emang Tentara di Suriah sana. tentara di Suriah. Kok bisa ke sini? Bisa. Dia sudah menikah dengan orang sini. Oke. Nah, sudah gitu dia datang, dia bilang ini Dewa kan yang waktu itu, yang kamu ini mualaf viral katanya di YouTube segala macam. Saya bilang, "Iya Pak, ada apa?" "Oh, agama kamu agama kebencian, agama pembunuh, agama terorisme. Nabi kamu cuman pedofil, nabi kamu." Ini teman saya di samping sudah mau bangun, dia rasanya mau dicekek ini orang. Tapi saya bilang, sabar. Tunggu sebentar, sabar. Sudah dia bicara banyak. Saya cuma bilang, "Pak, boleh gantian saya bicara?" "Silakan," katanya. "Bapak mau kopi apa teh?" Dia bingung. Saya baru menghina agamamu, saya baru menghina nabimu, kenapa kau tawarkan aku minum? Saya bilang nggak enak Pak bicara ngobrol kalau nggak ada kopi. Ngobrol. Dan itu dia sore itu pun syahadat. Sore itu berapa jam? Lebih ya, lama ya, sekitar 5 jam. Bahkan saya sholat 2 kali waktu itu. Oke, berarti sempat berdialog ya? Ya, sempat dialog. Tapi saya tidak saya tidak berdialog tentang Al-Quran, tentang hadis, tidak. Ya. Saya jawab aja pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang dia tahu. Apa yang paling berkesan yang dia tanyakan lalu dijawab? Dia bilang, "Kenapa Islam paling benar?" Saya bilang. Oh, dia tanya? Dia bilang, "Kenapa menurut kamu Islam paling benar?" Oke. Saya bilang, karena Islam menurunkan nabi membawa. Agak beda ini dengan pernyataannya yang di kemarin itu. Yang mana? Yang lagi viral, ya kan? Yang TNI. Karena semua agama katanya benar di mata Tuhan. Tapi ini oke. Iya, saya menyampaikan kenapa Islam benar. Pertama, satu-satunya agama yang kitabnya bisa dihafalkan. Oke. Tidak ada agama manapun yang berhasil atau bisa, jangankan satu kitab penuh, selembar pun tidak bisa. Oke. Tidak salah koma, titiknya, panjang pendeknya, kita tahu. Bahkan kalau imam salah pun sholat, makmum ada yang tahu di belakang. Oke. Dia akan memperbaiki. Itu Islam. Tidak ada agama Saya lain pengen di seperti situ. itu. Gimana tanggapan dia waktu dia omongkan begitu? Ya, dia bilang, kitab suci itu kan diamalkan, bukan dihafalkan. Ya, mereka Bang, ini pengalaman ya, pengalaman saya di lapangan. Mereka itu tidak bisa kita jelaskan dengan kitab. Oke. Karena mereka tidak beriman di situ. Oh iya. Tapi kita ajak dia logika. Iya, pasti logika. Iya, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Iya. Tapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau mengenal Tuhan, dia akan berpikir. Oke. Kita ajak dia mikir. Oke. Saya kasih analogi waktu itu seorang profesor matematika. Oke. Dikasih soal matematika. Menurut Bapak, bisa tidak profesor itu menyelesaikan soal matematika itu tanpa hafal rumusnya? Dia bilang nggak mungkin. Itulah Islam. Kenapa umat Islam tahu hukum-hukumnya bersedekah? Karena dia hafal. Karena dia tahu. Paling tidak dia tahu. Mau Ramadan, wah ayat yang sering diucapkan sudah paham semua. Sudah paham semua. Itulah kita tahu gimana hukumnya, gimana cara-caranya, gimana cara secara hukum dalam Islamnya. Kita tahu semua karena pada umumnya paling tidak ayat-ayat yang populer kita sudah paham. Minum Ustaz. Insyaallah. Maaf. Tangan kiri. Tapi saya karena tangan kanan saya susah berfungsi. Ini baru tangan kanan. Oke. Nah, mereka
Sampai mana tadi tuh? Itu tadi seperti profesor matematika tadi. Iya. Mereka kita tanya, bagaimana hukum kamu sedekah? Gimana tata cara kamu bersedekah? Sedekah ada apa aja? Bagaimana saja? Kalau kita banyak ada zakat, infak, zakat mal, ada zakat fitri segala macam. Kita tahu hukum-hukum ini semua. Karena pada dasarnya ustadz-ustadz yang mengajarkan, paling tidak ustadz-ustadz yang mengajarkan, dia paham dan dia hafal ayatnya. Tahu bagaimana ingin menerapkannya. Mereka bagaimana mau menerapkan kalau mereka tidak hafal? Oke. Hukum-hukum nikah dia buka dulu. Bagaimana tuntunannya segala macam. Bersedekah juga bagaimana sedekah yang betul ini. Mereka harus baca dulu. Coba bayangkan kalau semua kitab di dunia ini dibakar. Mau aplikasinya, softwarenya, fisiknya. Masih ngomong sama bukunya. tadi ya? Masih. Oke. Dibakar semua. Kira-kira yang akan kembali utuh seperti semula apa? Dia jawab sendiri. Islam. 4 juta penghafal Quran di seluruh dunia. Termasuk yang kemarin itu. Yang termasuk yang menutup telinga kan? Iya. Oke. Orang akan paham Yang bahwa, dilecehkan oleh orang tertentu. iya, orang akan paham bahwa Islam itu kebenaran. Karena apa? Saya suka bilang, saya selalu bawa dia ke logika. Selalu bawa ke logika. Kalau misalnya Al-Quran ini adalah flash disk dan otak kita adalah CPU, komputer. Karena yang bikin sama-sama Allah, ini begitu dimasukkan, insya Allah flash disk itu terbaca. Flash disk terbaca. Tapi kalau bukan dari Tuhan, ini ciptaan Tuhan, tapi ini bukan. Masuk nggak kira-kira? Pasti 404. 404. Iya, not found. Balik ke mural jadi. Iya, oke. Mural juga kerjaan kita kemarin. Oke. Katanya dicari polisi segala macam, ya sudah lah. Oke. Padahal kan ya itu mirip doang, Bang. Mirip doang, padahal nggak mirip sama sekali ya kan? Padahal mah iya. Iya. Oke, gimana lalu? Ya jadi dalam kita membawa dakwah ini kepada mereka yang belum mengenal Islam, kita selalu bawa dia dengan logika. Oke. Dan mereka pertanyaan yang luar biasa, Bang. Oh iya. Kan Iya. Ustadz kan pernah mengatakan mempelajari Islam untuk menjelekkan Islam kan? Iya. Iya. Nah, akhirnya apa? Mereka akan menjelek-jelekan Islam. Contoh, saya pernah ngomong ini ke Abang kok. Iya. Tuhan bisa menciptakan apapun, betul? Allah bisa ciptakan apapun. Oke. Betul? Dia akan playing word seperti ini. Dia Iya. akan bermain kata-kata Iya. seperti ini. Bisakah Allah menciptakan sebuah benda Iya. yang sangat besar Sehingga tidak bisa ngangkatnya. sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Itu playing word. Iya, Dari pertanyaannya pun sudah salah. Kalau memang Allah bisa menciptakan benda seperti itu, Allah juga bisa menciptakan Allah yang lainnya Iya, atau yang Tuhan lainnya. Iya. Tapi kenapa nggak Allah lakukan? Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu hanya menyudutkan kita sampai kita tidak bisa menjawab. Oke. Karena apa? Dia belajar Islam untuk menyerang Islam. Oke. Disitulah Itu kan kerjaannya Ustadz kan sebelumnya. pengalaman itulah yang saya pakai untuk ini berarti menyerang. Berarti saya harus jawab. Balik lagi ke logika. Karena kalau kita bicara tentang kitab, mereka tidak akan beriman. Karena mereka belum beriman. Kita tidak beriman pada kitab itu. Jadi kita bawa logika. Logika terus. Kira-kira kayak gitu. Dakwah itu Akhirnya logika apa yang dia sangat kicking, yang sangat membuat dia kemudian akhirnya oh iya, lalu kemudian mengucap syahadat. Kebanyakan dari apa yang disampaikan Al-Quran itu sudah bisa dibuktikan secara sains. Oke, saintik. Sains. Karena Al-Quran bukan kitab sains, tapi kitab sains. Oke. Tanda. Pertanda. Karena kan ada ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda apa lagi yang kau butuhkan? Semua ada di depan matamu. Semua ciptaan Allah, matahari, bulan, bintang, langit, bumi, semuanya ciptaan Allah. Tanda-tanda apa lagi yang kau butuhkan? Fabi'ai alai rabbikuma tukadziban. Jangan kau dustakan Allah. Apalagi yang kau dustakan? Semua udah ada di depan matamu. Ya, lalu apa logika yang dia kemudian tiba-tiba merasa wah benar-benar nih. Lalu Tidak ada. Saya waktu itu hanya memberikan 2 ayat kalau nggak salah, Al-Ankabut sama An-Naml tentang semut dan laba-laba. Di situ ada beberapa bahasa dalam Islam
tentang celakalah orang yang mencari pertolongan. Ini di Al-Ankabut, di Al-Ankabut. Kalau kecepatan jadi Al-Ankabut baca. Al-Ankabut. Jadi celakalah bagi mereka yang mencari pertolongan selain pertolongannya Allah. Sama seperti mereka yang membangun rumah dari sarang laba-laba. Karena kalau mereka mengetahui sarang laba-laba adalah rumah yang rapuh. Nah, di situ nama kerja dari rumah, kan rumah itu bait bahasa Arab. Nah, di situ tulisannya baita. Baita itu pekerjaan feminim. Ilmuwan kan baru tahu itu. Kalau yang bisa bikin sarang laba-laba itu hanya betina, jantan nggak bisa. Sedangkan Nabi dan di Al-Quran itu sudah disebutkan. Sama juga seperti An-Naml. Berkatalah seekor semut masuk kawanan semut agar kalian tidak terinjak-injak pasukannya Nabi Sulaiman. Itu berkatalah seekor semut. Semut dalam bahasa Arab naml. Tapi kalau di ayat itu namlatui. Itu pun menunjukkan gender, Bang. Betina. Ilmuwan abad 20 kan baru tahu sarang semut atau kawanan semut itu yang mimpin ratu semut, betina. Jadi yang betul translate-nya adalah berkatalah seekor semut betina. Masuk semua ke sarang-sarangmu agar kalian tidak terinjak-injak pasukan Nabi Sulaiman. Banyak yang saya sampaikan hal-hal yang menurut mereka, karena mereka ini kan berpikir, Bang. Mereka kepingin ada bukti. Mana nih empirisnya nih? Mana buktinya? Kita buktikan. Contoh seperti mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membelah bulan 2 kali. Yang menemukan, yang keluar-keluar, yang menyampaikan apakah orang Islam? Bukan. NASA. Dari situ dia tahu. Terus juga banyak kisah-kisah mu'alaf yang orang-orang terdidik kayak William Francis ya kalau nggak salah yang meneliti Firaun. 8 tahun dia meneliti muminya Firaun. Kemudian dilaporkan ke Kementerian Mesir waktu itu. Penemuan saya begini. Udah 8 tahun gitu doang. Iya, ini udah ada di Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam kan. Karena percuma dia teliti karena sudah ada semua di Al-Quran. Tentang sidik jari kita sudah ada. Kubedakan kalian dari jari jemarimu. Jadi semua bukti-bukti sains itu yang saya sampaikan yang bisa masuk ke akal mereka. Bahkan saya pernah cerita tentang kisah Nabi Ayub yang bagaimana penyakitnya tuh sampai dagingnya itu terkelupas, diblatungin. Ya kan, diblatungin. Nah itu sekarang kan ada metode dari Jepang sama Jerman tentang bagaimana pengobatan orang-orang yang diamputasi atau luka akibat diabetes. Itu namanya fagot terapi. Itu belatung. Diblatungin. Iya. Jadi kalau ngeliat videonya silakan yang di rumah teman-teman juga cek di YouTube. Itu adalah maggot terapi itu dengan belatung dan luar biasa. Maggot tuh Mahgot, saya lupa ya spellingnya, tapi maggot terapi belatung itu persis, terapi belatung persis cerita seperti Nabi Ayub. Jadi belatung itu berjatuhan diambil lagi ditaruh lagi. Misalnya tangannya diamputasi gini ya, ini belatungnya jatuh diambil lagi, udah semua bergerak semua. Dan itu pengobatan luar biasa. Penyembuhan luar biasa. Sama seperti tanah. Kenapa tanah itu ternyata disinfektan terbaik? Kita kalau nyentuh anjing najis, basuh 7 kali. Salah satunya adalah tanah. Ternyata ilmuwan juga yang menemukan tanah adalah disinfektan terbaik. Semua ada buktinya. Semua ada buktinya. Jadi saya cuma nyampein aja, Bang. Ya alhamdulillahnya mereka meyakini dan akhirnya mereka masuk Islam. Sampai sekarang masih berhubungan? Masih banyak. Saya tuh mengurus untuk Bekasi saja 450-an kurang lebih. Mu'alaf ya. Karena kan jadi dia waktu itu sendirian orang itu? Sendirian. Setelah dia marah-marah kemudian dikasih minum lalu? Ya ngobrol baik-baik. Dia bilang kenapa saya udah hina-hina agama kamu, nabi kamu, kenapa nawarin minum? Saya bilang kita mau ngobrol, Pak. Ngobrol baik-baik. Gak enak kalau gak ada kopi. Kopi dia ngobrol, dia suka kopi, ngobrol segala macam. Itulah yang membuat kita yang harusnya umat Islam itu seperti itu. Ya maaf, jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru membenci orangnya karena contoh saja seperti sahabat Umar bin Khattab. Kurang jahat apa? Setiap sore dia di depan kota Mekah itu, di gerbang kota Mekah, dia tanya, kau pengikut Muhammad? Disiksa. Kau pengikut Muhammad? Dibunuh.
Begitu. Dan malam itu dia selalu asah pisaunya, bagaimana nusuk Muhammad, bagaimana membunuh Muhammad. Jahat sekali. Tapi begitu sudah Islam masuk ke ruhnya dia, masuk ke hatinya dia. Dan itu memang didoakan Nabi kan? Iya. Perkuatlah Islam dengan satu dari dua Umar kan? Iya. Umar bin Khattab yang masuk. Dan satunya Abu Jahal. Abu Jahal yang nggak mau. Iya. Itu luar biasa. Dan juga ada Hamzah. Abu Jahal paman Nabi. Ya. Enggak, bukan. Paman Nabi itu Abu Muthalib. Abu Lahab ya, Abu Lahab, masih ada hubungan ya. Ya, itu masih kerabat juga. Jadi intinya adalah kita cuma menyampaikan Islam, kita cuma menjawab pertanyaan mereka dengan adab dan akhlak, bukan hanya dari marah-marah saja atau malah membenci orang yang enggak. Semakin kita marah-marah, kita sulit akan membuat mereka cinta dengan Islam. Saya kasih contoh sederhana saja. Saya kan juga bikin pengajian. Jadi ini anak-anak pang. Jadi pengajian. Jadi anak-anak pang. Tato sampai ke muka. Tapi ditulis pengajian. Iya, tulisnya pengajian. Nah itu mereka ngaji, Bang. Mereka ngaji. Dan awalnya mereka minum. Minum, main gitar dekat-dekat masjid segala macam. Kalau misalkan waktu itu saya datang ke mereka marah-marah, tendangin mereka minum, haram, neraka, mereka nggak akan cinta dengan Islam. Tapi saya datang lihat, ada 8 orang, bro, beliin gorengan. Saya datang, Assalamualaikum. Wah, nggak enak minum kalau nggak ada dorongannya. Saya bilang makan dulu, termasuk angin lagi. Ustaz, ngerepotin? Nggak ngerepotin, makan. Nyanyi apa nih, lagu apa nih? Saya nongkrong di situ. Ditawarin minum enggak? Aduh maaf ya Ustadz lagi minum. Enggak apa-apa, saya mau dengerin aja. Makan dulu. Akhirnya apa? Mereka tahu kita datang dengan hati yang baik. Kita datang bukan untuk menghakimi mereka, tapi membawa mereka untuk meninggalkan itu. Pelan-pelan. Dan demi Allah sekarang Bang, masjid yang ada di situ, ini daerah Klender kok. Daerah Klender. Yang bersihkan masjid mereka. Kalau kemarin ada bulan Ramadan, mereka yang menyiapkan sahur sama buka puasa. Mereka sendiri sebenarnya gelandangan. Ya mereka ngamen aja di maksudnya tinggalnya di mana? Mereka ada tempat kok ngontrak gitu. Jadi ngumplek banyak orang itu, 15 orang tuh satu kontrakan udah kayak ikan pindang. Tapi kadang-kadang kita sekarang saya bilang sama takmirnya, mereka takut kenapa? Ntar maling kotak amal, ntar maling ini. Pak, bismillah, ini rumah Allah. Kita sambut mereka dengan baik. Kalau mereka jahat ya itu urusan dia sama Allah. Alhamdulillah nggak ada kemalingan, nggak ada kecurian walaupun mereka tidur di situ. Jadi mereka bisa tidur di situ ya? Beberapa ada yang tidur di situ karena beberapa mereka kadang-kadang nggak bisa tidur malam, dia tahajud, sholat malam. Kan luar biasa ini. Jadi jangan lihat penampilannya. Contoh kayak Mas Limbat, orang dia tuh dukun apa segala macam. Dakwah dia. Hitam-hitam. Dia dakwah dia. Kalau misalnya komunitasnya kecil kayak masjid kecil gitu ya, dan dia paham dan dia tahu pasti kondusif, nggak ada yang ngangkat telepon untuk merekam, dia ngomong. Kalau enggak, tapi kalau dilihat dia rame banget, nanti dendanya mahal soalnya. Kalau ketahuan dia bicara. Dendanya mahal. Jadi Mr. Limbat tuh, Master Limbat itu dikontrak semua hidup untuk tidak bicara. Abang dibayar mahal ngomong kan Bang. Dia dibayar mahal karena nggak ngomong. Itu naskah film aja belum dikirim dia udah hafal. Karena dia nggak perlu ngomong. Cuman gerakan aja. Jadi emang dakwah itu seperti itu, kita ngajak. Makanya saya salut sekali dengan teman-teman jamaah takblik gitu ya. Yang datang ke daerah. Sampai luar negeri bahkan. Iya. Saya bilangnya mereka ini door to door. Dia berani ngetuk pintu. Kita belum tentu loh Bang. Datang Pak, Bu, sudah maghrib, ayo sholat yuk di masjid. Door to door. Ajak mereka. Wah saya belum mandi Pak. Nggak apa-apa, mandi aja dulu, nanti saya tungguin, nanti saya lewat lagi ya, saya samperin ya ke rumah lain lagi, tok satu-satu segala. Itu Allahu Akbar, itu luar biasa. Banyak yang mencibir mereka. Dibilang gelandangan apa segala macam, padahal dari mereka itu orang-orang yang mampu. Demi Allah, ini saya baru cerita sekarang. Di samping saya ini rumah bagus, di samping saya bisa kelihatan kan? Iya betul. Itu jamaah tablik. Nah itu dia. Saya cerita satu hal. Luar negeri segala dia. Luar biasa nih Bang. Saya dikasih wakaf tanah. Mau tahu Bang berapa luasnya? 2.500 hektar. 2.500 hektar di Luiliang, Bogor. Oke. Itu berikut 7 bukit
3 sungai, 4 mata air. Oke. Untuk Dan yang ngasih itu jamaah tabligh. oke. Dia bilang, "Bang, bisa nggak bantu?" Orang mah dikasih wakaf seneng ya. Iya. Saya bingung, Bang. Mau diapain? Ini gimana bangunnya? Iya. Ya akhirnya karena mungkin sudah jalannya Allah, saya ketemu aja dengan orang-orang. Sekarang lagi dibangun. Oh. Sudah material sudah masuk. Itu investasi dari beberapa negara-negara Timur Tengah. Oke. Bahkan kita sudah punya sketsa secara detail untuk 3 masjid ini. Saya bocorin juga nih. Oke. Mudah-mudahan nanti main. Itu patokannya di belakang RSUD Louis Liang. Oke. Nanti Louis ada Liang namanya. Louis Liang. Oh, Louis Liang. Louis Oke. Liang Bogor. Dan itu 2000 itu 3 masjid. 3 masjid replika akan dibangun di sana. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nanti pun di situ ada perumahan Islami, ada kampus, ada rumah sakit, ada pondok pesantren, ada rumah mualaf, ada rumah jompo, ada rumah untuk orang-orang gila atau ketergantungan narkoba. Itu kita fasilitasi. 2.500. Iya, dan kita kasih nama International Islamic Center. Oke. Bahkan kita sedang di tengah-tengahnya itu nanti jadi icon, dan itu sebuah aula hall yang akan bisa menampung 1 juta orang. Doakan saja. Ini emang perkara Iya, tapi susah dan mahal, iya, tapi memang tapi barangkali saya hanya ingin share mengenai satu pengalaman yang barangkali tidak terlalu baik juga di sebuah pesantren di daerah Jawa Barat juga, ya kan? Yang pembangunannya masif luar biasa, gitu. Mungkin udah tahu kan? Dan akhirnya memang banyak soal mengenai manajemen dan lain sebagainya. Soalnya kadang-kadang yang begitu kan tidak hanya mengandalkan niat saja, tapi juga manajemen yang baik kan? iya, kalau kita hanya lillahi ta'ala. Oke. Karena fitnah datang. Nanti juga saya ceritain fitnah yang lagi saya terpa sekarang. Iya. Jadi kita enggak lah ngurusin duit apa segala macam. Saya cuma bilang sama mereka, ada Syekh Soleh, ada Syekh Taufik, dan banyak lagi dari Timur Tengah ini. Saya bilang ini ada lahan, silakan manfaatkan. Bahkan Al-Azhar Mesir pun tertarik sekali ya, dan ingin bikin kampus. Karena di Indonesia ini kan Al-Azhar Indonesia. Iya. Orang tuh nyari ke Kairo, Mesir untuk dapetin LC. Iya. Ya kan? Sekarang kayaknya kalau nanti sudah jadi di Louis Liang, kayaknya nggak perlu ke Mesir lagi deh. Oke. Sudah bisa di Indonesia, dan itu langsung dari Al-Azhar Kairo Mesir. I see. Ya seperti itu, akhirnya berdatangan satu. Saya bilang, ya silakan aja urus. Ini pun yang punya tanah sudah menyerahkan. Silakan, mau dibangun, mau diapain, mau Tapi dilebarin. siapa yang memeliharanya? Maksudnya kan nggak mungkin ada orang, oh saya mau bangun, pasti ada enggak, sebuah itu, yayasan ada atau apa. kita bentuk grup lah ibaratnya. Itu santri 9 kita bilangnya. Bukan 9 orang, banyak, tapi kan 9 ini kan keren ya. Iya. Hoki, Q, apa the top 9. The top one. Iya, jadi kita bikin santri 9, ya udah kita urusin aja. Nanti ada, ini mau bangun ini, gimana kita mau bangun kebun kurma di belakang? Ayo, Fadil silakan. 2.500 hektar. Seluas apa itu ya? Luas banget. Luas banget. Bahkan di bukitnya nanti itu kan kayak di Hollywood kan ada sign tuh. Hollywood sign. Kita mau bikin la ilaha illallah. I see. Insyaallah bantu doanya teman-teman semua, Bang Refli dan juga yang nonton ini, insyaallah doakan saja. Mudah-mudahan ini nggak sebentar. Itu kalau orang nanya, gimana? Saya bisa nyumbang nggak? Bisa dibilang? Ya boleh aja. Cuman mekanismenya? Ya nggak tahu ya, soalnya semua saya serahkan ke investor-investor dari Timur Tengah ini sih. Dan dia juga. Tapi dari sisi perizinan apa nggak masalah ya? Nggak ada hambatan ya? Nggak ada. Soalnya kenapa? Kalau yang begini-begini ini kan kadang-kadang dicurigai. Iya. Gitu. Kemarin aja Ustaz tadi Hidayat juga kasihan. Iya. Bayangkan aja 6 hari mengumpulkan 30 miliar. Dan itu untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina. Tapi fitnahnya luar biasa. Nyinyirin lagi. Fitnah luar biasa. Ustadz Abdul Somad fitnah luar biasa. Saya justru bingung ya, Bang Refli belum nerima fitnah saya itu. Soalnya itu semua, jadi HP saya tuh dihack, Bang. Dihack, semua nomor diambil. Kemudian media sosial, YouTube email.
galeri foto-foto, jadi di-hack semua. Dan itu dia sebarkan fitnah yang buat saya sih malu ya. Saya dibilang DPO, DPO Polda Metro Jaya katanya. Iya. Kasus terorisme, pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Kasus terorisme, ujaran kebencian. Padahal rumah saya sebelahnya kantor polisi. Iya. Dan itu ada yang ngirimin ke saya DPO dari Januari 2021 katanya. Nah, sebelah saya kantor polisi. Polisi saya kenal, orang-orang Polda saya kenal, bahkan saya dakwah di penjara-penjara di Polda, Mabes segala macam. Masa saya dicari? Kan bingung saya. Itu gara-gara kenapa orang yang melakukan itu? Mungkin sakit hati ya. Ada anak kesayangannya masuk Islam. Anak bener, anak kandung. Anak kandung. Tahun berapa? Baru kemarin. Ini fitnah saya ini baru 3 mingguan kurang lebih. Jadi anak kesayangannya masuk Islam. Masuk Islam terus pergi dari rumah. Gara-garanya ketemunya gimana? Ketemu apa? Ketemu sama Ustadz. Ya, dia japri saya di Instagram. Nanya alamat saya, nomor telepon, ya saya kasih. Datang, dia bilang saya masuk Islam. Saya mau syahadat, gimana caranya? Kok bisa begitu saja dia? Sebelumnya sudah ngikutin? Iya, banyak banget yang kayak gitu bang. Bahkan di Bali sendiri ada orang Bali masuk Islam, nggak kenal sama saya, dan dia masuk Islam, kemudian keluarga nyalahin saya bingung. Ya itulah makanya bahayanya viral, bahayanya YouTube segala macam. Saya disalahkan, katanya ini gara-gara pengaruh kamu, Pak. Saya bilang saya nggak kenal anak bapak siapa. Anak bapak ketemu saya juga tidak, kenal juga tidak. Tapi anggapan mereka gara-gara saya. Banyak banget gitu. Mungkin karena mereka melihat di media sosial ya. Bahkan ya itu fitnah-fitnah yang mempermalukan saya. Saya ceritakan sama Habib Bahar bin Smith. Saya cerita, Bib, difitnah kayak gini, dibilang penipuan penipuan pembawa lari uang perusahaan, terus perusahaan pinjaman online. Saya dibilang buronan karena membawa lari 800.000 rupiah. Ini luar biasa. 800.000 rupiah. Jadi bukan untuk gimana-gimana, akhirnya ada beberapa yang ditelepon malah disuruh bayar. Ini aneh ini. Suruh bayar, ini si Dewa ini hutang ini, bayar tolong Bapak penjaminnya. Lah, saya bilang saya jamaahnya, masa nomor saya dijadikan penjamin? Ada nggak yang bayar? Nggak ada. Karena saya juga pernah mendapat asisten rumah tangga saya kan, tiba-tiba wah ke saya nih, jadi mungkin tadi dia cloning, modus dia. Iya, cloning kontaknya. Saya punya asisten rumah tangga. Dan di asisten rumah tangga itu pasti kan ada nomor saya, mungkin. Betul. Tiba-tiba dia kirimkan ke saya. Betul. Gitu. Dan itu modus. Iya. Jadi wah kasihan, malu nih. Terus saya sebarkan ini, Bapak mau bayarin nggak? Akhirnya biasanya orang bayarin. Saya orang bayarin, nggak besar, 500.000 atau 1 juta, 2 juta. Pas ditanya, kamu bener nggak hutang? Ya enggak, pasti begitu kan? Iya. Nggak hutang kan pasti asisten rumah tangga abang? Enggak. Ya itu modus, tapi kalau untuk urusan saya kayaknya sih memang fitnah aja, ingin mempermalukan saya. Karena kan banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz yang mudah-mudahan lewat podcast ini juga saya sampaikan itu fitnah. Saya udah lapor kok polisi. Kendalanya polisi adalah dia selalu gonta-ganti nomor. Sudah menyebarkan, nomor itu dibuang, ganti lagi baru. Dinyebarkan lagi, ganti lagi baru. Termasuk handphonenya diganti juga, Mas? Iya, betul. Abang tahu ya. Karena konon katanya kalau dia masih pakai Android itu masih. Jadi polisi nyari emailnya tetap gak ketemu. Dia ganti handphone. Dan itu dia pakai handphone, kata polisi sih itu handphone rekondisi katanya. Handphone rekondisi yang memang dari mana Singapura atau apa memang diperbaiki, kemudian ya itu dipakai. Saya bilang ya Allah niat banget gitu. Tapi saya bilang sama guru-guru saya, apalagi Habib Bahar dibilang, ente baru difitnah pinjaman online, buronan atau DPO itu Habib bayangin mesum. Fitnahnya kan luar biasa, nasional lagi. Ini baru sekontak antum baru sekontak nomor kontak di HP kamu aja. Ini Habib senusantara atau bahkan dunia tahu. Ya itulah. Saya ada bersyukurnya. Bahkan guru-guru saya bilang ya sudah sabar saja. Sabar saja, terima. Mudah-mudahan ini
jadi pahala saya. Oke. Karena emang berat Pak dakwah. Ya diancam penjara pernah, dilaporkan Diancam penjara karena? 3 kali saya. Ya itu dia ujaran kebencian. Oke. Saya kan hanya menyampaikan, bukan untuk mengajak mereka benci terhadap agama tertentu atau suku tertentu. Makanya mungkin yang paling aman dari sisi hukum adalah tidak menyebutkan nama agama. Iya. Jadi Makasih ilmunya Bang. iya, karena kalau kita menyebutkan agamanya nanti mereka menganggap gitu ya, gitu. Insya Allah. Jadi ya, kayaknya saya doakan bantu doakan saya. Oke. Bantu doakan saya, teman-teman juga berjalan tetap ke daerah, tetap menjenguk dan bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di pedalaman yang mungkin mereka tidak punya Al-Quran, mereka tidak punya guru untuk belajar. Kita datang sendiri, nggak dibayar. Sempat berapa lama kalau di daerah? Rata-rata seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu ya. Seminggu 2 minggu. Dan selalu ada hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selalu ada yang masuk Islam di situ. Iya, karena kita kan hanya menunjukkan adab aja. Kita bawa makanan, bantuin mereka, kenalkan hal tertentu. Bahkan apa yang kita pakai aja, mereka pegang-pegang kita kasih aja. Oke. Baju, syal gitu. Oh, pegang. Oh, bagus ya, lembut, kasih aja. Oh, seperti Nabi dong. Iya, kasih aja udah. Jadi akhirnya mereka contoh gini, kita kan dakwah ke dalam, kita tahu nih mereka ini bukan Islam. Dan kita tidak langsung mendakwahi tentang agama Islam, tentang Al-Quran, enggak. Kita bagi makanan, kita ajak mereka ngumpul, terus kayak bikin video-video dokumenter. Habis gitu, wah jamnya asar, yuk sholat yuk. Kita nggak ajak mereka Bang, kita minta di mana ada air, kita mau udah kita sholat. Habis sholat mereka tanya, tadi ngapain? Ini yang animisme atau yang non? Animisme. Oke. Animisme. Kalau non biasanya sudah tahu, mereka dari perkotaan. Tapi kalau di pedalaman, banget pedalaman, mereka animisme, dinamisme. Oke. Masih adat kepercayaan leluhur, nenek moyang itu masih dia kerjakan. Terus saya bilang, ya ini namanya sholat. Apa itu sholat? Bagaimana itu sholat? Coba ajarkan kami. Dia minta. Oke. Kita ajarkan. Karena la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kita nggak memaksa mereka. Kita nggak boleh, dilarang, diharamkan untuk memaksa mereka. Bahkan setiap saya mensahadatkan orang, paling pertama saya tanya adalah apakah kamu ingin masuk Islam dan ada yang memaksa. Kalau ada saya batalkan. Kalau misalnya oh iya saya mau menikah dengan ini, tar dulu. Saya suka bilang kok. Saya suka bilang sama teman-teman yang mau menikahi orang non Muslim, kemudian syaratnya dia Muslim dulu. Saya bilang Mbak, jangan buru-buru, biarkan dia masuk Islam sendiri dengan keyakinannya dan belajar. Kalau dirasa sudah mampu, sholatnya sudah bisa, Al-Fatihah, dan dia udah ngerasa wah Islam nih saya nyaman di Islam, silakan nikahi. Karena ujung-ujungnya biasanya masuk Islam gara-gara menikah. Niatnya udah nggak benar ya. Oke, malah nggak baik jalannya. Nggak bagus jadinya. Bahkan yang ada adalah begitu setelah menikah dia dibawa ke agamanya. Iya. Murtad dari Islam. Itu banyak. Makanya suka saya bilang kenapa orang Islam itu banyakan diam. Sedangkan ada mu'alaf satu, wah itu rumah ibadah lain tuh nyerbu kita Bang. Puluhan orang, kembalikan anak kami, jangan ajari kami ajaran anak kami ajaran Islam yang sesat gitu. Protes bawa pengacara, bawa saudaranya yang polisi itu sering. Itu satu mu'alaf. Tapi giliran ada satu yang murtad, apa yang umat Islam lakukan? Diam. Nggak peduli. Itu masalah. Padahal kalau satu mu'alaf tadi, orang yang dimu'alafkan agama sebelumnya ribut. Iya, saudara-saudaranya, keluarganya, dari rumah ibadahnya datang, nyerbu, kembaliin. Tapi kalau ada yang murtad, nggak ada tuh orang satu masjid datengin. Nggak ada, diam. Kan masalah kita. Sedangkan ya bukan tugas saya sendiri, tapi ya tugas kita umat Islam untuk jaga akidah saudara-saudara kita. Termasuk yang lagi ngetren sekarang, semua agama sama. Itu di mata Tuhan. Itu bukan akidah Islam. Itu bukan akidah Islam. Secara kebangsaan
atau secara personal silakan, tapi secara akidah Islam nggak boleh. Oke. Ya, Ustadz, the last word. Ya insya Allah. Silakan sini. Ya saya kepingin teman-teman memang berdakwah ini sulit-sulit mudah. Saya pun belajar untuk terus belajar aja, dan saya belajar dari praktek Bang. Learning by doing. Saya turun ke lapangan, bahkan ya maaf ya saya pernah ceritakan, ketua MUI pun pernah saya culik untuk dakwah di pedalaman waktu itu di pulau kecil di Nusa Penida di Bali. Bahkan dia pun sampai nanya, kamu mau alaf, kamu dakwah kayak begini kan? Saya bilang iya Pak Kiai, luar biasa. Saya aja yang dulu sebelum ketua MUI adalah ketua Dewan Dakwah, nggak pernah berdakwah begini. Oke. Kau berani masuk ke dalam, kau berani masuk ke mereka yang belum mengenal Islam, kamu kenalkan Islam, kamu ajak mereka mengenal agamanya Allah ini, luar biasa tantangannya. Jadi saya sih nggak melihat itu, saya cuma lillahi ta'ala aja, dan saya harapannya sih teman-teman ya doakan saja, insya Allah. Yang mau bareng kita ikut, wah dengan senang hati. Karena kemarin cukup banyak Bang, yang sudah saya terima dari podcast kemarin, itu kurang lebih hampir 800 ya, Al-Quran. Ada yang datang itu bawa 4 dus Al-Quran, saya terima semuanya. Berarti nanti saya ini cantumkan lagi ya? Insya Allah. Dan kalau misalnya ya ini satu lagi, beberapa kemarin ada yang keliru. Jadi mengirimkan Al-Quran tuh Al-Quran biasa, bukan Al-Quran terjemahan. Yang dibutuhkan mereka di daerah itu Al-Quran terjemahan. Karena biar tahu artinya apa. Betul. Insya Allah. Tapi yang kemarin nggak masalah. Kita tetap sudah bagikan. Dan dari 800 itu sudah 700 yang kita bagikan kemarin di Jawa Tengah. Saya kan baru keliling nih dari Jepara, Solo, Sukoharjo, Jogja, Temanggung, Kopeng di Gunung Sindoro itu, Magelang. Jadi baru keliling Jawa Tengah kemarin. Kita bagi-bagiin ke pedalaman, ke teman-teman yang mendapatkan, dan saya dapat pelajaran luar biasa Bang. Di sana ada komunitas namanya Expas. Ekspreman Pasar. Di Solo. Ada juga Espresso. Espresso ada. Espresso juga ada. Solo. Iya, itu ada. Ada di sini anunya kopi espresso saya dapat. Iya, ada dua. Ada dua, ada espresso, ada expas. Dan mereka itu solid sekali. Dan tahu nggak kerja mereka sekarang apa Bang? Mereka bagikan makanan Rp2.000. Ada warung murah namanya. Dia bagi makanan setiap hari. Rp2.000. Itu dapat makanan enak, ada ayamnya, ada ikannya, bukan nasi sama tempe aja, nasi seupil. Jadi Rp2.000. Rp2.000. Silakan pilih menu apa aja dan makanannya enak. Saya udah coba. Jadi Rp2.000 pilihan bebas. Makan apa? Mau pakai semuanya juga boleh. Plus es teh manisnya. Plus dia tiap malam. Rp2.000 untuk fakir miskin, untuk gelandangan mereka gratiskan. Pak, saya cuma punya 2.000, ya udah dikasih. Ternyata bawa anak kecil dia. Pak, ini satu lagi buat anaknya. Masya Allah. Dan itu mereka semua orang-orang yang dahulunya luar biasa bejat. Mereka produsen minuman keras. Ya kayak di Jawa Tengah itu Ciu namanya. Dia cerita sama saya. Ada Mas Agus Ciu, Masya Allah. Itu ada teman-teman Ekspreman Pasar yang dulunya malak-malakin, sekarang malakin sholat. Belum sholat, ayo sholat. Luar biasa. Dan tampangnya, ya Allah, serem. Setipe lah Malimbat kayak gitu. Serem-serem orangnya, tapi di masjid Bang. Itu luar biasa. Makanya saya senang dengan orang-orang seperti ini. Kalau berdakwah di masjid, berdakwah di majelis taklim, berdakwah pondok pesantren, kan seperti saya bicara di depan orang-orang yang sudah baik. Tapi kalau mereka yang masih di pasar, preman segala macam, ini Masya Allah. Doakan teman-teman, Insya Allah. Doakan Insya Allah. Ya, Ustadz Dewa ya, tadi bilang katanya, ya kita sebentar aja ya. Ternyata 1 jam juga ya. Susah ngomong sebentar sama Refli itu. Jangan lupa nanti kalau mau menyumbang lagi saya tuliskan di kolom deskripsinya alamatnya. Tapi kalau menyumbang Quran yang terjemahan ya, biar orang tahu ada terjemahannya. Kalau yang bacaan Qurannya bagaimana mau baca orang baru belajar ya. Oke, yang penting tetap di
channel ini. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.